Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Bible Study di CK7 Online. Saudara-saudara, begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan menyediakan banyak hal untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh menguatkan hati, dan untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Hari demi hari kita diajar sama Tuhan untuk semakin hidup takut akan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang Amsal. Kata-kata bijak yang bisa kita pakai sebagai sebuah nasihat, sebuah arahan dari Tuhan untuk bagaimana kita bisa mengiring hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, mari sebelum kita masuk di dalam pengajaran sesi ini, kita siapkan hati kita, tundukkan kepala dan angkat hatimu untuk menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan, kami bawa hati kami, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, sebab Kau baik. Kami mau tinggikan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku untuk memuliakan-Mu, ya Yesus. Syakaralaba yaralaba ralaba, kuliralala yaralaba shi, yaralala yaralaba yaralaba. Haleluya. Yaralaba yaralaba shi, Kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu. mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
Semua yang terjadi dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Untuk itu kami menaikkan pujian penyembahan dari hati kami sebagai persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, kami minta hikmat yang daripadamu untuk kami hari ini sama-sama boleh menyelami isi hati-Mu, untuk kami sama-sama boleh dikuatkan melalui ayat per ayat Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan hari ini. Biar ya Tuhan dalam hidup kami boleh dikatakan bertumbuh di dalam Tuhan dengan hikmat yang daripadamu yang menyertai sepanjang hidup kami, dan izinkan kami untuk kami bisa diberkati dan menjadi berkat melalui apa yang kami pelajari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang berbicara hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Oke, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Amsal yang ke-12. Nah, Amsal yang ke-12 ini berisi 28 ayat saudara-saudara. Yang boleh dibilang isinya itu merupakan banyak, berisi tentang lawan kata. Misalnya nanti akan dikatakan yang baik dengan yang jahat. Nah, ini banyak menggunakan istilah-istilah yang berlawanan satu sama lain, sehingga kalau kita pelajari itu seperti sebuah hubungan sebab dan akibat. Nah, di mana makna pengajaran utamanya adalah mengenai karakter manusia yang tentunya berbeda-beda sebagai dampak yang dihasilkan atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Manusia itu unik saudara-saudara. Mereka punya sifat, mereka punya kepribadian masing-masing. Tapi di sini bagaimana dengan sifat kepribadian masing-masing ini manusia bisa dibentuk melalui hikmat, melalui nasihat yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah karakter. Nah, dikatakan banyak terdapat lawan kata antara orang benar dan orang fasik. Nanti kita baca ada orang bijak dan orang bodoh, orang yang rajin dan para pemalas. Kemudian bagaimana istri yang cakap, sebaliknya ketika istri itu memalukan. Jadi di satu sisi membahas tentang hasil dari sebuah karakter yang baik, tapi di sisi lain dibahas tentang akibatnya jika kita tidak melakukan. Nah, kita mulai saudara-saudara dari ayat yang pertama. Ini nanti kita baca ayat per ayat ya saudara-saudara. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Nah, di ayat yang pertama ini ketika seseorang memiliki pengetahuan, maka dia adalah orang yang cinta akan didikan Tuhan. Kalau kita mau tahu banyak, kita harus mau merelakan diri kita untuk dididik oleh Tuhan dengan mau belajar. Karena didikan itu berfungsi untuk mengarahkan manusia, untuk kita bisa mendisiplinkan diri hari demi hari. Sedangkan lawan katanya dari orang yang cinta akan didikan, orang yang memiliki pengetahuan ini adalah dikatakan orang yang dungu. Apa yang disebut dungu saudara-saudara? Menurut referensi-referensi yang saya baca dalam bahasa Ibrani, dungu ini dikaitkan dengan kata-kata yang merujuk kepada binatang. Sehingga boleh dikatakan orang yang dungu atau bodoh itu berperilaku hanya berdasarkan dari insting. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menolak didikan. Dia tidak mau dididik, tidak mau diarahkan. Sikap dengan tidak bisa diatur oleh orang lain atau apa yang disebut dengan pengetahuan. Ini disebut sebagai orang-orang yang dungu, berbeda dengan orang-orang yang mau dididik. Nah, ayat 1 berbicara tentang bagaimana didikan itu membuat kita mengetahui segala hal. Kemudian yang kedua, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Nah, ketika kita melakukan bagian kita, hidup benar, menjadi orang yang baik, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki kelakuan atau perbuatan yang bisa menyenangkan Tuhan. Sementara orang-orang yang suka menipu, saudara-saudara, dikatakan sini penipu. Orang-orang yang suka menipu suatu saat pasti akan menerima ganjaran atau hukuman. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima aturan dari Tuhan.
Nah, kemudian di ayat yang ketiga, saudara-saudara, kita baca, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Wow, luar biasa ya. Ayat ini Tuhan mau ingatkan saudara-saudara, bahwa orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, itu tidak memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupannya. Karena hidupnya tidak berakar pada Tuhan. Nah, sementara kalau kita ngelihat ya saudara-saudara, tanaman itu bisa bertumbuh dengan sempurna, bisa kuat, bisa kokoh apabila memiliki akar yang baik. Nah, demikian juga orang fasik. Orang fasik itu tidak tertanam, tidak memiliki akar yang kuat. Sehingga dia tidak memiliki dasar yang benar di dalam kehidupannya. Suatu saat nanti bisa terlepas. Untuk itu perlu kita menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, ini satu topik yang berbeda, yaitu tentang bagaimana istri yang cakap dengan istri yang membuat malu, saudara-saudara. Dikatakan istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ini kayak lawan kata ya saudara-saudara. Kalau kita lihat di sini ada kata mahkota. Mahkota itu merupakan sebuah lambang kekuasaan ya saudara-saudara. Tapi itu bukan buat istri. Dikatakan di sini bahwa istri yang cakap adalah mahkota buat siapa? Buat suaminya. Jadi karena perbuatan suaminya membuat karena perbuatan istrinya membuat nama suaminya itu dimuliakan. Istri yang cakap ini artinya bukan cuman hidup takut akan Tuhan saja. Tetapi bagaimana sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, dia memiliki kemampuan untuk menjaga hidupnya dengan benar, bisa mendidik anaknya dengan baik, kemudian bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk keluarganya. Nah, di situ seorang istri ini sedang memuliakan nama suaminya. Dan bagaimana dengan istri yang disebut membuat malu suaminya ketika melakukan hal-hal yang sebaliknya, yang dapat mencemarkan nama suaminya. Kata lain, lawan kata dari memuliakan adalah mencemarkan nama suaminya. Seorang istri yang tidak mendukung suaminya, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu mempermalukan suaminya. Dia tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Sehingga diistilahkan apa? Membusukkan tulang, saudara-saudara. Kenapa dikatakan membusukkan tulang? Karena tulang ini berbicara tentang sebuah struktur tubuh yang menopang berdirinya sebuah tubuh. Nah, istri yang memalukan ini dapat menghancurkan keluarganya. Yang kelima, saudara-saudara, rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik hanya memperdaya. Jadi kalau kita punya rancangan, itu artinya kita punya pola untuk berpikir. Apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Nah, itu adalah sebuah rancangan saudara-saudara untuk bisa bersikap dengan adil menyikapi seluruh kehidupan yang kita alami hari demi hari. Nah, setiap orang itu harus punya prinsip yang benar. Prinsip tentang hidup takut akan Tuhan. Prinsip yang tahu bagaimana dia harus melakukan segala sesuatunya. Maka itu akan membawa keadilan dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6, perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang yang jujur menyelamatkan orang. Wah, ini makna dari sebuah perkataan yang kita keluarkan. Dikatakan di ayat yang ke-6 ini, perkataan yang dikeluarkan oleh orang yang fasik itu seringkali dipenuhi dengan kata-kata yang menyesatkan. Seringkali kita temui kata-kata orang fasik ini pedas, dikeluarkan untuk menyakiti, untuk menghakimi orang lain. Nah, ini biasanya ditujukan untuk apa? Untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia berusaha meneror orang lain dengan kata-katanya. Dan hal-hal seperti ini, hal-hal perkataan negatif, perkataan yang menyudutkan, ini bisa menimbulkan sebuah pertengkaran, betul? Sebuah pertumpahan darah yang diistilahkan dalam kitab Amsal ini. Nah, sementara perkataan orang yang jujur, orang yang benar
akan mengeluarkan kata-kata yang bijak. Sehingga tidak membuat keadaan itu memanas, saudara-saudara. Dan tentunya ini akan menyelamatkan dirinya dan orang lain. Ketika orang dengar disejukkan, ketika orang mendengar perkataan orang yang benar, akan merasa dikuatkan dan juga bisa memberi semangat buat orang-orang yang lemah. Nah, ini pentingnya kita mengeluarkan kata-kata. Kemudian di ayat yang ke-7, orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Amin. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Di ayat yang ke-7 ini diistilahkan sebuah rumah. Rumah ini merupakan sebuah tempat kediaman setiap anggota keluarga yang bisa tetap utuh atau bisa hancur karena perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Di ayat yang ke-8, saudara-saudara, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Nah, orang dipuji karena apa? Kata-kata yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bermakna. Dan apa yang dilakukannya itu disertai dengan bagaimana dia hidup di dalam kebenaran sehingga bisa dipercaya oleh orang lain. Tetapi orang yang serong hatinya, yang tidak lurus jalannya, akan mendapat cemooh. Karena apa? Hatinya nggak benar, saudara-saudara. Pikirannya jahat, perkataannya tidak baik, sehingga dia akan menerima balasannya, yaitu dia akan dicemooh oleh orang. Karena apa yang dikatakannya dengan apa yang dilakukannya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat yang ke-9 dikatakan, lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlaga orang besar, tetapi kekurangan makan. Nah, yang di ayat ke-9 ini mengingatkan kita tentang yang dimaksud sebagai orang kecil ini adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, saudara-saudara. Bukan orang kaya yang merasa nyaman ketika dia bekerja dan menikmati hasilnya dari tangan sendiri, dari tangannya sendiri, dari apa yang dihasilkannya. Dan dia nggak malu dengan keadaannya. Dibandingkan dengan orang-orang yang sok kaya, di mana mereka menutupi kehidupannya dengan bergaya hidup mewah, yang seringkali dalamnya sebenarnya nggak seperti itu, atau diistilahkan dalam peribahasa, orang yang besar pasak daripada tiang, seolah-olah memperlihatkan dirinya itu kaya, tetapi dalam kenyataannya dia adalah orang-orang yang biasa yang ingin terlihat dan tampak kaya. Untuk itu perlu kita menjadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak menonjolkan diri, hidup dengan apa adanya. Di ayat yang ke-10, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, di ayat yang ke-10 ini dibahas tentang hewan. Ternyata menurut tafsiran, ini dihubungkan dengan kehidupan orang-orang Israel kuno, saudara-saudara. Di mana ketika mereka hidup, mereka sangat memperhatikan hewan-hewan peliharaannya pada masa itu. Sehingga jika orang itu hidup benar, maka dia akan memperhatikan kehidupan binatang sekalipun. Jadi dia tetap menjadi berkat sekalipun bukan dengan manusia, tetapi dengan orang-orang dengan binatang yang tidak bisa membalas kebaikannya, mereka tetap memperhatikan. Jadi di situ dikatakan orang benar memperhatikan hidup hewannya. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari makna kata ini. Kemudian yang ke-11, saudara-saudara, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia dikatakan tidak berakal budi. Nah, ayat ini menggambarkan apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, kalau kita lihat, ini berkaitan dengan kehidupan di ladang, kehidupan bertani, ya. Di mana kalau kita rajin bekerja mengerjakan ladang, itu hasilnya akan banyak.
Tetapi orang yang hanya menginginkan barang-barang, kekayaan, atau istilah zaman sekarang itu konsumtif, hidupnya akan sia-sia. Kemudian di ayat yang ke-12, orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar akan mendatangkan hasil. Keinginan orang fasik itu adalah merupakan sebuah jerat, saudara-saudara. Jerat yang jahat yang bisa membawa perangkap dalam hidupnya sendiri. Tetapi kalau orang yang hidupnya benar, dia akan berjalan dengan lurus sehingga dia berakar. Di dalam kehidupannya, dia akan menghasilkan kebaikan dan menjadi berkat buat orang-orang lain. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Bibir ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kata-kata, perkataan yang kita ucapkan. Ini bisa menjatuhkan kehidupan seseorang. Bisa berupa dengan apa? Kebohongan. Orang-orang yang suka nyinyir, saudara-saudara. Orang yang suka menyakiti orang lain melalui perkataan. Ini akan menimbulkan permasalahan dalam hidupnya. Ketika dekat dengan orang-orang yang seperti ini, kita nggak akan nyaman. Tetapi orang-orang yang memperkatakan segala sesuatu yang benar, orang-orang yang jujur apa adanya di dalam berkata-kata, akan melepaskan dirinya dari permasalahan. Setiap dia berkumpul dengan orang-orang akan diberkati melalui perkataan-perkataan yang dikeluarkannya. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ini bisa merupakan sebuah hukum tabur tuai. Bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, kita akan memakan hasil dari perbuatan yang baik yang kita lakukan. Orang yang kata-katanya benar, yang kata-katanya jujur, akan menerima hasil. Dan sebaliknya, orang yang suka berkata-kata kosong, suka berkata-kata bohong, akan ada konsekuensi dari apa yang dia katakan. Dan perbuatan tangannya itu akan kembali menimpa dia. Jadi tadi saya katakan sebuah hukum tabur tuai dari perkataan yang kita keluarkan, perbuatan yang kita lakukan. Di ayat yang ke-15, saudara-saudara, jalan orang bodoh lurus, tapi dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat? Ia bijak. Nah, di ayat yang ke-15 ini saudara-saudara dikatakan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mau diarahkan. Orang yang tidak mau diajar. Dia hanya berjalan dengan pengertiannya sendiri. Gak mau mendengarkan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat yang benar yang bisa membuat jalannya ini semakin baik. Tapi kalau orang bijak, dia akan mendengarkan, memberikan telinganya untuk menerima nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang benar, yang berguna untuk mengarahkan dan membangun hidupnya. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-16, saudara-saudara. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, di ayat yang ke-16 ini saudara-saudara merupakan sebuah peringatan bagi orang yang cepat mengeluarkan perkataan atau orang yang cepat emosi, ya saudara-saudara. Dikatakan bodohlah karena hatinya langsung cepat merespon. Orang yang gak dapat mengendalikan dirinya, gampang panas, gak dapat berpikir panjang, tapi langsung memberikan respon. Sementara orang yang bijak itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dan bisa memberikan respon yang benar terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, sehingga dapat terhindar dari cemoohan, menghindari cekcok. Banyak hal yang kita dapat pelajari dari ayat demi ayat yang berisi nasihat, berisi teguran, yang bisa membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Ayat selanjutnya, siapa mengatakan kebenaran? Menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta
menyatakan tipu daya. Sebuah perkataan yang benar itu ada bukti yang bisa disampaikan, sehingga dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikatakannya. Tapi sementara orang yang biasa berbohong atau orang yang biasa melebih-lebihkan akan selalu mengeluarkan kata-kata yang menipu, yang akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kebenarannya dari apa yang dikatakan tidak bisa dibuktikan dengan baik. Di ayat yang ke-18 dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kata-kata yang kita keluarkan ini saudara-saudara perlu kita perhatikan. Karena kata-kata ini bisa melukai, tapi bisa menyembuhkan juga. Nah, sebuah kata-kata yang kasar yang kita keluarkan itu disebut sebagai tikaman pedang, sesuatu yang menyakiti orang lain. Tetapi sebuah perkataan yang bijak yang kita keluarkan, yang kita sampaikan, itu bisa menguatkan, bisa menyembuhkan orang. Nah, ini keluar dari bibir orang yang benar akan mendatangkan kebaikan. Di mana ketika orang mendengar, ada jiwa yang disembuhkan, ada jiwa yang dikuatkan. Ini berdampak bagi orang lain. Di ayat yang ke-19 dikatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetapi untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Perkataan yang benar yang kita keluarkan itu akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Orang yang bisa dipercaya akan berbicara dengan benar. Kata-kata yang jujur, kata-kata yang apa adanya. Tapi sementara kata-kata yang penuh kebohongan, cuman tinggal tunggu waktu saja saudara-saudara. Kapan akan terbongkar. Di ayat yang ke-20 kita baca saudara-saudara. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan akan mendapat sukacita. Orang yang pemikirannya jahat akan selalu merancangkan kejahatan. Hal-hal yang ingin merugikan orang lain, yang menguntungkan dirinya. Itu adalah pikiran-pikiran dari orang jahat. Dan orang-orang seperti mereka ini tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya damai sejahtera ataupun sukacita. Karena apa? Yang ada di dalam pemikirannya adalah segala sesuatu tentang perbuatan yang jahat. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-21 dikatakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, amin. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini ada hubungannya dengan ayat yang ke-20. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai dalam hidupnya. Karena orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat itu seolah-olah sedang menggali kuburnya sendiri. Di mana suatu saat dia akan terjerumus dan jatuh di sana. Kemudian di ayat yang ke-22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan benci dengan dusta, saudara-saudara. Tetapi orang yang berlaku setia akan dikenannya. Di ayat yang ke-23 ini berbicara tentang bagaimana ciri-ciri orang yang bijak. Orang yang bijak itu orang yang gak sombong, gak suka membual. Dia bisa menguasai dirinya dengan baik. Dan itu mengakar di dalam dirinya. Sehingga di dalam perkataannya, perbuatannya maupun sikapnya semua mengarah kepada kebenaran. Sementara orang yang bebal itu biasanya orang yang suka membual, menghayal, mengeluarkan hal-hal yang tidak menguntungkan buat orang lain. Di mana di situ seringkali dia mengeluarkan kata-kata yang bodoh, yang tidak membuat orang diberkati melalui apa yang disampaikannya. Nah, di ayat yang ke-24 kita baca, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini menarik ya saudara-saudara di ayat yang ke-24 ini. Di mana dikatakan orang kalau rajin, dia memiliki banyak kesempatan untuk bisa berhasil.
Sehingga secara perlahan-lahan, ya kelihatannya lama, tapi pasti dia akan menuai apa yang dia tabur, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kerjanya malas, orang yang asal-asalan bekerjanya, akan merasakan itu sebuah beban yang sedang dia tanggung, sebuah beban berat yang sedang dia kerjakan. Karena apa? Dilakukan dengan perasaan yang terbebani, dia nggak bisa enjoy dalam melakukan apa yang harus dia kerjakan. Di ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik akan mengembirakan dia. Orang yang hidupnya dalam kekhawatiran, kecemasan, itu gak bisa merasakan kebahagiaan, saudara-saudara. Karena apa? Mereka akan sering merasa tertekan di dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan sebagai posisi yang membungkuk. Tetapi dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang bijak, itu dapat menguatkan dia. Begitu pentingnya orang mendengarkan nasihat supaya dia memperoleh hikmat di dalamnya. Di ayat yang ke-26 dikatakan orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Artinya saudara-saudara, orang yang hidupnya benar itu dapat digembalakan, dapat diarahkan, dapat diluruskan. Mungkin dia tadinya salah jalan, mungkin tadinya hidupnya bengkok. Tetapi ketika dia mau diarahkan, digembalakan, maka dia akan memperoleh hidup yang lurus. Dan ini membuat hidupnya itu bertumbuh dan bertambah dengan baik. Tetapi orang-orang yang susah diatur, orang-orang yang susah diarahkan, dia tidak dapat diajar, saudara-saudara. Dan ini akan membawa kehidupannya pada kesesatan. Dia akan salah arah, salah tujuan. Karena hanya berjalan menurut pemikirannya sendiri. Di ayat yang ke-27 dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta berharga. Akibat dari kemalasan adalah tidak memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi orang yang selalu mengerjakan bagiannya dengan rajin pasti akan mendapat bagian yang terbaik sesuai dengan porsinya. Nah, di ayat yang ke-28 ini merupakan kesimpulan dari 27 ayat sebelumnya, saudara-saudara. Dikatakan di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Di endingnya, saudara-saudara, turutilah jalan yang benar, maka kita akan beroleh hidup. Tetapi ketika kita salah di dalam melangkah, ya saudara-saudara, ketika kita hidup di jalan yang salah, maka kita akan binasa. Jalan ini adalah bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita harus mengeluarkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, di sini ada pilihan, saudara-saudara. Pilihan buat kita. Tapi Amsal yang ke-12 mengingatkan bagaimana konsekuensinya. Ada sebab, ada akibat yang dijelaskan di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala supaya apa yang kita pelajari tertanam di dalam hati kita dan bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang mau diajar untuk kami memiliki pengetahuan akan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami melakukannya, kami akan memperoleh apa. Tetapi ketika kami tidak melakukannya, kami akan diganjar apa. Tuhan, kiranya ya Tuhan, melalui ayat-ayat yang kami baca, kami boleh merenungkan bagaimana perbuatan, perkataan yang kami lakukan selama ini. Dan izinkan ya Tuhan untuk kami bisa belajar, untuk kami bisa dipulihkan menjadi orang-orang yang lurus, yang hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan supaya segala sesuatu yang ditabur di dalam benih hati kami percaya akan bertumbuh dan akan berbuah pada waktunya. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Bible Study. Tuhan Yesus memberkati.